Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini saya, Kifar, bersama teman-teman saya, Carlos dan Ardian. Dan kami akan melakukan uh, atau mempresentasikan proyek kami yaitu code review terhadap salah satu sumber dari Kaggle, yaitu Simple Linear Regression. Namun sebelum itu, kita harus memahami dulu konsep dari linear regression. Nah, linear regression adalah alat untuk memahami hubungan antara dua jenis data. Pertama, data terhadap variabel independen yang digunakan untuk memprediksi dan variabel dependent, variabel yang sedang diprediksi. Tujuannya adalah untuk menemukan garis lurus yang terbaik yang menggambarkan bagaimana data berubah satu sama lain. Misalnya untuk memprediksi gaji seseorang berdasarkan pengalaman kerja dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa linear regression dapat membantu untuk menemukan garis regresi. Regression yang paling baik untuk mempresentasikan bagaimana gaji berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja. Nah, tujuan dari proyek kami ini adalah untuk memahami dan menerapkan simple linear regression terhadap pengolahan data. Dan di sini uh, bisa kita lihat untuk kodenya. Dan penjelasannya akan terbagi dalam 3 bagian. Untuk bagian pertama yaitu adalah bagian persiapan data. Dan di sini untuk langkah pertama adalah untuk mengimpor library Pandas. Dan pada tahap ini kita akan mengimpor yaitu library Pandas dengan mengaliaskan PD. Dan ini dilakukan supaya kita dapat menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada library Pandas. Kemudian kita akan melakukan import data, import data yang berasal dari CSV, dari sumber terluar. Dalam hal ini adalah sebuah file CSV yang dimana tersimpan di GitHub. Dan kemudian data akan dibaca dan dimuat dalam data frame Pandas yang nantinya akan menjadi basis analisis data kita. Untuk bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya Ardian dan Carlos. Terima kasih. Baiklah, saya Carlos Jonathan Gea dari kelompok 4 akan melanjutkan pembahasan kode sebelumnya. Nah, di mana kode sebelumnya itu kita harus memasukkan library Pandas sebagai PD dan juga kita harus mengimpor data untuk dilakukan analisa dan pelatihan, di mana eh, dalam codingan tersebut sudah terdapat dataset dari ring yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya ialah kita akan mendefinisikan sebuah variabel Y dan X. Nah, di sini kita akan memasukin terlebih dahulu codingan salary columns, di mana dataset tadi itu ialah berupa perkiraan gaji di masa depan. Nah, untuk itu dimasukin program salary columns. Nah, kita mendapatkan eh, sumbu Y dan sumbu X, di mana terdapat indeks untuk experience years, salary, dengan tipe data objek. Nah, di sini kita akan memasukin sumbu Y untuk salary, kita jalankan. Dan untuk sumbu X, kita masukin untuk experience years, dan ini kita jalankan. Nah, setelah kita mendefinisikan variabel Y dan X, yaitu salary untuk sumbu Y dan sumbu X untuk experience years, maka step selanjutnya itu kita akan melakukan pelatihan data. Nah, di sini data yang sudah kita ambil tadi dan yang kita jalankan, maka akan dilakukan pelatihan. Nah, di sini data pelatihan tersebut menyangkut program em, Escalier model, menyangkut metode program Escalier model, dan eh, melakukan
import Escalir ke train test split untuk melakukan pelatihan pada dataset gaji salary tersebut. Nah, setelah itu kita akan memasukin eh, Xtrain dan akan melakukan pengujian ke Xtest. Nah, lalu Y eh, di sumbu Y akan dilakukan pelatihan dan juga pengujian di sumbu Y. Nah, setelah itu kita akan eh, memasukin train test split tadi untuk dilakukan pelatihan terhadap sumbu X dan Y, di mana dalam program ini sudah dimasukin eh, train yang cocok dengan nilainya, yaitu train size sebesar 0,7 dengan random state 2529 yang sudah terdapat pada program. Kemudian kita jalankan. Nah, setelah sudah kita jalankan, maka akan kita lakukan pengecekan terhadap bentuk dan tes sampel, bentuk dari pelatihan dan tes sampel. Nah, di sini kita akan melakukan pelatihan bentuk dari sumbu X ini dan juga akan melakukan pengetesan terhadap bentuk X. Begitu juga dengan Y. Di Y kita akan melakukan bentuk pelatihannya dan Y melakukan bentuk dari tesnya sumbu Y. Kita jalankan. Nah, maka akan terlihat eh, 4 kolom di mana terdapat kolom pertama 28,1, 12,1, 28, dan 12. Dan ini hasil dari pengecekan terhadap eh, bentuk pelatihan dan tes sampel dari dataset gaji tersebut. Nah, baru selanjutnya itu kita akan memilih model yang cocok untuk memprediksi gaji ke depannya. Nah, di sini karena sudah ditentukan metode regresi linear yang cocok untuk memprediksi gaji tersebut, maka kita akan mengimpor sebuah eh, model, yaitu scalar linear model, dan diimport ke linear regression. Baru kita masukin model untuk menentukan eh, model dan prediksi yang akan dilatih dengan menggunakan data uji dan data latih sebelumnya. Nah, setelah itu kita runkan saja. Nah, di sini eh, kita akan melakukan pelatihan atau melakukan pelatihan model. Nah, di sini kita akan memasukin model fit, program model fit, Xtrain, dan JTrain. Akan melakukan pelatihan regresi terhadap eh, kolom X dan kolom Y. Nah, setelah itu eh, kita akan memasukin program model intercept untuk mengetahui berapa nilai intercept dari dataset tersebut. Nah, didapatkan 26.596,96131 1068.262. Nah, lalu kita jalanin model coef untuk menentukan nilai coef yang ada pada dataset. Nah, di sini ada hasilnya array eh, dengan nilai 9405,61663234. Nah, di sini eh, saya akan memprediksi memasuk di sini saya akan menjelaskan prediksi model yang dipakai dalam program ini, di mana pada kolom Y itu dilakukan prediksi model, yang di mana dimasukin variabel kolom Y prediksi, lalu dimasukin model prediksi dengan kolom S X sebagai tes. Lalu kita running, lalu kita jalankan hasil dari prediksi kolom Y. Maka terdapat nilai dari
eh, hasil output yang dijalankan. Dan di sini kita mengetahui prediksi yang akan terjadi pada kolom Y. Y tersebut di mana kolom yang tadi itu ialah salary. Berarti kita dapat memprediksi kenaikan gaji dari seorang seorang dari data sebelumnya. Nah, di sini outputnya sudah terlihat array dengan beberapa nilai dan serta kolomnya. Sekian dari bagian saya menjelaskan programnya, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada step 8, yaitu model accuracy, yaitu adalah untuk mengevaluasi kinerja model. Berbagai metrik evaluasi seperti mean absolute error, mean absolute percentage error, dan mean squared error dihitung menggunakan data uji dan hasil prediksi. Selanjutnya, untuk step yang terakhir atau step 9, yaitu visualis kode, adalah untuk menampilkan hasil prediksi dibandingkan dengan data asli menggunakan visualisasi dengan menggunakan matplotlib. Scatter plot digunakan untuk membandingkan gaji sebenarnya dengan gaji yang diprediksi berdasarkan pengalaman kerja. Ini membantu untuk melihat sejauh mana model dapat memprediksi dengan tepat berdasarkan pola data yang sebenarnya. Dan untuk kesimpulan dari kode ini yaitu mencakup 3 langkah utama. Yang pertama persiapan data, yang kedua pemodelan, dan yang ketiga evaluasi atau visualisasi. Tahap persiapan data melibatkan error dan pemrosesan data. Pada tahap pemodelan, model linear regression dipilih, dilatih, dan diprediksi. Tahap evaluasi atau visualisasi melibatkan penilaian kinerja model dan visualisasi hasil prediksi. Melalui langkah-langkah tersebut, kami berhasil memahami konsep simple linear regression dan menerapkannya dalam pengolahan data untuk melakukan prediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja. Proyek ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam konteks dunia nyata untuk analisis prediksi data. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.